Satu buku ini berjudul Kisah Nabi Yusuf Sang Penyabar. Oke, kita pencet lagi. Nah, sebelum kita masuki satu cerita ini, Bapak punya satu lagu tentang Nabi Yusuf. Boleh? Oke. Yang tahu lagi ya. Dahulu kala, di tengah-tengah padang pasir yang luas dan panas, terdapat sebuah kota kecil yang bernama Padan Aram. Nah, di kota ini hidup seorang laki-laki yang bernama Yakub. Mereka semua ada satu anak yang sangat disayangi oleh Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf adalah anak yang cerdas, tampan, dan memiliki hati yang baik. Ia seringkali mendapat mimpi-mimpi yang aneh dan indah yang membuat ia merasa bahwa ia ini memiliki tujuan yang pasti gitu ya. Oke, Nabi Yusuf dan keluarganya. Nabi Yusuf adalah anak ke-11 dari 12. Jadi Nabi Yusuf ini adalah pengais bungsu ya. Nah, putra kesayangan Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf ini salah satu putra kesayangannya Nabi Yakub. Nah, langsung. Oke. Nah, di mimpi Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Ia merasa bahwa mimpi ini memiliki makna yang besar. Nah, lalu Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub. Sang ayahnya Nabi Yakub pun menyuruh Nabi Yusuf merahasiakan mimpinya dari saudara-saudaranya karena khawatir akan menimbulkan rasa iri. Iri itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh manusia. Terkadang kalau kalian punya kakaknya itu bilang, "Iko aku mah diperlakukan seperti ini, beda sama dia gitu, adik aku sendiri." Nah, jadi merasa dibedakan. Nah, sebelum kita masuk ke cerita selanjutnya, kita akan senam. Oke? 1, 2, 3. Bisa ya udah jangan cepat lagi. Nah, kita lanjut ke ceritanya. Saudara Nabi Yusuf merasa iri. Nah, saudara-saudaranya Nabi Yusuf merasa iri karena dia lebih menyayangi Nabi Yusuf. Karena mereka mulai merencanakan perbuatan buruk terhadap Nabi Yusuf. Nah, saudara-saudara Nabi Yusuf ini membuang ke sumur Nabi Yusuf ini. Mereka membawa Nabi Yusuf ke padang pasir dan membuangnya ke dalam sumur yang dalam dan gelap, meninggalkan dia sendirian. Jadi Nabi Yusuf ini tinggal sendiri aja dalam
sumur ini. Ini diselamatkan oleh kafilah. Kafilah ini melewati sumur dan membuka Nabi Yusuf dan membawanya ke Mesir. Di sana Nabi Yusuf ini akan dijual. Nabi Yusuf ini akan dijual sebagai budak di pasar. Jadi di sana itu ada salah satu pasar yang menjual perbudakan. Nah, di sini Bapak punya pianika. Pianika ini adalah alat musik tiup yang memiliki tools seperti piano. Jadi seperti piano tapi versi sederhananya. Coba kita dengarkan. Oke. Yang tahu boleh dengerin, boleh tolong ya. Lalu kita akan lanjut ke kisah Nabi Yusuf lagi. Nabi Yusuf menjadi budak di rumah tuannya. Nabi Yusuf menjadi budak di rumah seorang pejabat tinggi di Mesir. Jadi orang kaya di Mesir ya. Nah, karena sifatnya yang jujur dan rajin yang mendapat kepercayaan dari tuannya. Anak buah yang sering diperintah-perintahkan. Kalau kita tuh sekarang disebutnya pembantu gitu ya. Nah, isi pejabat, jadi pejabat itu punya seorang istri. Nah, istri pejabat tinggi Mesir ini jatuh cinta kepada Nabi Yusuf karena jatuh cinta suka gitu ya, suka karena Nabi Yusuf ini tampan ya, tampan ganteng Nabi Yusuf ini ya. Nah, namanya itu Zulaikha. Nah, jatuh cinta pada Nabi Yusuf dan mencoba menggoda dia. Menggoda apa? Iya, menggoda. Menggoda itu merayu. Hai, aku suka sama kamu gitu. Nah, gak boleh ya pacaran-pacaran dari dia. Iya, nggak boleh. Namun Nabi Yusuf menolaknya dan tetap setia kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, Nabi Yusuf pun dipenjara. Nabi Yusuf dipenjara setelah menuduh palsu dari Zulaikha. Di penjara ia menafsirkan mimpi dua orang tahanan lainnya dan membuktikan kemampuan penafsirannya. Lanjut. Nah, Nabi Yusuf menjadi penasehat Raja Mesir setelah menafsirkan mimpi Raja Mesir dengan benar. Nabi Yusuf menjadi penasehat raja dan berhasil mengatasi krisis pangan di Mesir. Ia kemudian memaafkan saudara-saudaranya dan mempersatukan keluarga kembali. Jadi setelah Nabi Yusuf mendapat kepercayaan dari pejabat tinggi Mesir, dia memaafkan semua saudara-saudaranya. Dari cerita Nabi Yusuf ini menjadi contoh tentang kesabaran, keimanan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi kita di sini harus sabar dan sering sabar ya. Oke? Iya, Pak. Anak-anak terima kasih.